Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pemasangan bila-bila kantor presiden dan update pembangunan IKN. Sebanyak 6 investor swasta yang berinisiatif untuk konsolidasi untuk mengembangkan pembangunan di ibu kota Nusantara. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur Faris Pranawa di Jakarta. Menariknya, saat ini sudah ada beberapa pihak swasta yang berinisiatif atau yang kita kenal Unsolicited Project. Sudah ada hampir 6 calon investor di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan, kata Pak Faris. Melihat maraknya dinamika investor yang ingin masuk ke IKN, SMI turut membantu otorita IKN menyiapkan dokumen dan melakukan evaluasi proposal yang ada. Kita membantu pengembangan organisasi yang intinya membuat otoritas siap mengakses pendanaan dari swasta atau menawarkan proyek kepada pihak swasta. Pak Faris juga mengatakan saat ini perusahaan menerima penugasan dari pemerintah sebesar 1,3 triliun rupiah. Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 825 miliar digunakan untuk pembangunan IKN. PT Sarana Multi Infrastruktur membukukan pendapatan senilai 7,6 triliun di tahun 2023 atau naik 22,8% dibandingkan tahun lalu yaitu 6,2 triliun. Perseroan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan berkat kerja keras seluruh karyawan, kata Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Jajawinata dalam acara media briefing. Pak Darwin mengatakan gross income Perseroan di tahun 2023 juga naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21,4% atau naik dari posisi 3,1 triliun di tahun 2022 menjadi 3,8 triliun di tahun 2023. Selain itu, ia mengatakan sepanjang 2023 aktivitas pembiayaan dan investasi PT SMI telah berkontribusi pada pembangunan proyek infrastruktur senilai 727 triliun. Adapun komitmen pembiayaan sebesar 137,3 triliun di tahun 2023. Sementara itu, angka outstanding pembiayaan dan investasi adalah senilai 91,3 triliun rupiah. Sementara itu, terlihat updatean terbaru pemasangan bila-bila di kantor presiden sudah semakin banyak terpasang bila-bila baru pada sayap bagian burung Garuda. Sedikit demi sedikit mulai nampak bentuk dari sayap burung Garuda. Direncanakan pemasangan bila-bila burung Garuda ini akan rampung pada bulan Mei dan saat ini progres pengiriman barang untuk konstruksi bila-bila sayap terus dilakukan ke IKN. Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR selaku pembina pembangunan bangunan gedung mulai melakukan pemeriksaan keandalan 47 tower rumah susun sebagai hunian untuk aparatur sipil negara dan anggota Hankam, BIN, Polri dan Pas Pampres di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 25 hingga dengan 26 Maret lalu dalam rangka penjaminan mutu kualitas insurance terhadap bangunan rusun yang rencananya akan mulai digunakan pada Juli 2024. Kue dilakukan atas permohonan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahap pekerjaan struktur atas dengan menggunakan teknologi beton precetak dan konvensional. Direktur Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan Dian Irawati mengatakan pihaknya melalui Komite Keandalan Bangunan telah melakukan pembahasan untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan bangunan di atas 8 lantai. Di antaranya terkait peningkatan faktor keamanan darurat dan penerapan struktur bangunan tahan gempa. Kami bertanggung jawab menjamin mutu dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kami harus memastikan perencanaan sudah sesuai dengan standar teknis dan peraturan. Sedangkan pada masa pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan, ujar Budian. Sementara itu, Kasubdit Keandalan Bangunan Gedung Bapak Budi Prastowo selaku Ketua Tim QC Hunian IKN mengatakan pemeriksaan quality control dilakukan secara visual dengan dibantu alat non-destruktif seperti hammer test dan ultrasonic pulse velocity. Evaluasi dilakukan di masa pelaksanaan pembangunan hunian IKN ini meliputi pondasi bawah, pondasi atas, struktur, mekanikal, elektrikal dan plumbing atau MEP dan arsitektur.
Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Pak Danis Sumadaliga memaparkan di jajaran gedung pemerintahan pertama ialah Istana Presiden dan lapangan upacara yang nantinya akan menjadi lokasi seremoni upacara 17 Agustus 2024. Istana Presiden dan lapangan upacara dengan progres konstruksi saat ini sudah hampir 60% dan target pada Juni 2024. Bangunan istana, lapangan upacara serta podium akan berfungsi 100%. Dan insya Allah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan upacara kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus yang direncanakan menampung 8.700 orang, kata Pak Danis. Kasubdit Rumah Susun Wilayah 2 Ditjen Perumahan Aji Karsibandono menambahkan, pembangunan IKN yang digadang-gadang pemerintah sebagai masterpiece harus didukung dengan hunian ASN yang terbaik. Dengan dukungan kualitas surus dari Direktorat BTPP, kami harapkan ASN dan Hankam mendapatkan hunian yang aman dan nyaman, kata Pak Haji. Sebagai tambahan informasi, per Maret 2024, progres pembangunan Ibu Kota Nusantara BET 1 telah tembus 77%. Sejumlah proyek mulai dari proyek pemerintah hingga investor swasta ditargetkan rampung pada Agustus 2024. Artinya gedung-gedung tersebut akan masuk ke ranah pengelolaan OIKN. Berikutnya, di jajaran hunian ada rumah tapak jabatan menteri yang mana saat ini progresnya mencapai 84% dan pada bulan Juni ditargetkan rampung total lengkap dengan furnitur. Selanjutnya juga ada rumah susun ASN dan Hankam, saat ini progres secara rata-rata mencapai 40%. Secara keseluruhan, rusun ASN dan Hankam berjumlah 47 tower. Kementerian PUPR menargetkan 12 tower diantaranya akan rampung pada Juli 2024 ini dan siap menyambut ASN yang pindah ke IKN meski progresnya masih cukup jauh. Pak Danis optimistis pihaknya mampu menyelesaikan 12 tower itu tepat waktu. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.